Iya, mie itu adalah pelayanan. Kalau di dalam prosesnya, kalau misalnya bikin aqua ini, proses itu ada input, proses, output. Outputnya ini air kemasan, inputnya kan air biasa, proses terus dikemas toh. Terus airnya jadi ini ada di labeling, ini baru dijual. Kalau jasa restoran itu memproses, prosesnya orang lapar makan dilayani, akhirnya kenyang ya, tidak lapar lagi. Hanya di dalam itu tidak hanya menjual produknya saja. Kalau restoran produknya memang harus berkualitas ya. Kalau pelayanan juga harus berkualitas. Misalnya kita mau datang pesan itu, iya Pak, pesannya di atas saja Pak ya. Orangnya nggak ke sini, misalnya gitu ya. Itu kurang bagus. Jadi dilayani. Bapak pesan apa? Kalau perlu bayar dulu ya. Produknya itu mie-nya itu rasanya enak dan lengkap. Masalahnya ini bukan hanya produk, masalah pelayanan supaya mereka itu puas. Mie, kalau mie ya anggap saja kayak mie tuk-tuk atau mie kuah ya. Harus ada sambelnya, ada kecapnya, ada sausnya, kemudian kalau ada sambelnya kemudian sayur. Jadi kita mau jual produk itu kalau dilihat dari aspek produknya, produk itu harus menyehatkan. Nah, menyehatkan bagaimana ya? Sayurnya yang banyak, Kalau dari aspek pelayanan, pertama itu ada tempatnya, secara fisik itu, nah ini misalnya kayak gini nih harus bagus ya, fisiknya ini harus bagus tempatnya. Ini kalau konsepnya sudah bagus kan harus lebih bagus. Kalau misalnya medanya ini ya granit, orangnya senang, jadi berkualitas ya. Jadi ada luar, ada iya, kualitas. Jadi ada produknya itu kualitas itu ada 5, ada tangible itu fisik. Misalnya sampean ya, restorannya kepingin yang bagus, pakai jas atau pakai baju yang ya kan, hari ini. Jadi tampilannya karyawannya itu menarik, ya kan? Kemudian ramah, ya kan? Kemudian fasilitas gedungnya ini sudah bagus, itu sudah padang kayak Alfamart ya. Mungkin ini perlu diperbaiki, mejanya, fasilitasnya, misalnya di situ lantainya itu bisa dikeramik, kalau perlu granit ya, menjadi excellent. Itu fisiknya, dari segi fisik. Kemudian ada reliability, keteradalan. Ini misalnya, iya Pak, nanti saya akan secepatnya memberikan produk mie-nya. Jangan lama-lama, 5 menit, pakai waktu, timer 3 menit sudah jadi, kayak di McD ya, cepat ya. Reliability, keteradalan ya. Kemudian ada empati. Itu biasanya kalau karyawan biasa tidak punya ilmu marketing, apalagi ilmu kualitas, itu nggak ngerti. Misalnya orang datang ya, selamat malam, bisa saya bantu? Kalau udah beli orang anu, oh ini beli ini, nggak usah ditanyain, nggak nambah lagi Pak. Nggak perlu, yang penting itu melayani dengan bagus, dengan sopan, terus apa yang permintaannya itu dilayani, itu empati.
Jadi empati itu kita ngerti kemauan dari customer kita, maunya apa. Aja misalnya, Mas ini ada Mas sambelnya, kita jadi dihadapin, oh iya Pak, ada masalah apa Pak, kurang apa misalnya, oh saya minta sambel Mas, oh iya, kalau misalnya kan kurang bagus, jadi harus ada empati, keterangan dalam, bukti fisiknya itu bisa produknya itu yang enak, bergizi, kemudian pegawainya yang rapi, tempatnya bagus, kemudian religiusitas bisa diandalkan, kemudian empatinya. Itu 3 ini. Yang 2 ini saya lupa, nanti saya kasih tahu lagi. Terus prinsip kualitas itu plan, do, check, action. Perencanaan, pelaksanaan, cek, itu dievaluasi. Jadi kalau misalnya ya, siapa namanya? Mas Amar ini nanti saya jadikan supervisor. Anda harus bisa mengetahui manajemen, belajar lagi masalah produknya yang bagus, yang enak, yang berkualitas, yang sehat. Kemudian perbaikan kualitas itu prinsip manajemen orang Jepang. Jepang itu PDCA, perencanaan, pelaksanaan, cek itu dievaluasi, action itu adalah perbaikan. Jadi terus diperbaiki. Jadi kalau misalnya kita bangun restoran kayak gini, kurang apa ya? Mungkin ada masukan dari customer, ada mungkin tidak dia. Maaf ya kalau di Indomaret itu ininya mejanya sampai udah kabut, kayak mau gempa itu. Itu kan kurang bagus. Saya pernah makan sama ayam udah kabut. Kalau manajemen itu ngerti, itu pasti diperbaiki. Tapi kalau nggak ngerti, nggak diperbaiki, kayak misalnya ini tehelnya ya, ini tehelnya perlu yang lebih berkualitas. Jadi kalau makan tuh bagus, enak, kualitas. Jadi perlu diperbaiki. Misalnya rasanya kurang asin kah, apa kurang manis kah? Kalau manis jangan banyak-banyak untuk demi kesehatan. Mungkin keguriannya kurang, untuk kesehatan, untuk penyebabnya dikurangi dan kimia kan. Jadi perlu dipantau terus, kamu mengamati. Misalnya gini, maaf ya, ini sampai gosong. Ya apa caranya bikin ini jangan sampai gosong. Kemudian ininya jangan sampai kotor. Itu jadi kita perbaikan secara berkelanjutan. Bahasa Inggrisnya itu continuous improvement. Dalam hal plan, do, check, action. Itu terus ini perbaikan kelanjutan. Itu prinsip kualitas orang Jepang itu seperti itu. Itu Total Quality Management (TQM). Terus ada Quality Circle. Quality Circle itu bisa circle-nya itu plan, do, check, action-nya itu perencanaan, pelaksanaan, terus evaluasi, sama perbaikan. Itu terus muter terus prinsip dari orang Jepang. Makanya orang Jepang itu kalau bikin produk kan berkualitas, gitu. Jadi sampean belajar lagi mungkin sama saya, kemarin ini nanti bisa belajar. Mas Amar ini kurang kayak gini, mungkin bisa disampaikan ke manajemen. Itu Anda sebagai karyawan bukan hanya disiplin. Ini lain lagi konteksnya, bukan dari produk, tapi dari satu dari aspek pemasaran ya, pemasaran produknya, servisnya, kemudian dari aspek kualitas semuanya, kualitas dari
restoran ini dari pelayanannya, dari produknya harus diperbaiki. Kemudian dari segi SDM, Anda sebagai karyawan itu tidak hanya pinter masak doang, pinter elektrik, pinter mesin, itu sudah bagus, tapi perlu ada ilmu lagi ya, supaya lebih berkualitas. Yang penting dari disiplin, dari skill, dari pengetahuannya, dari yang penting ini lagi ini nanti jiwa kepemimpinan, ngasih tahu teman-teman Anda harus begini lebih baik seperti ini. Itu bisa sharing atau mengarahkan, jadi komunikasi. Yang terakhir ini harus punya inovasi. Ya, inovasi supaya tempat saya ini lebih baik. Kan perlu inisiatif, kreativitas, transformasi perubahan, dan semuanya itu adalah inovasi mengarah yang lebih baik. Jadi memang semuanya kayak manajemen ya yang saya pelajari, manajemen sama ekonomi itu adalah state of the art. State of the art. Jadi manajemen itu adalah seni. Jadi kalau Anda bekerja itu menerapkan pengelolaan di restoran itu sebagai seni. Saya bekerja yang lebih baik itu di mana, produknya yang lebih baik bagaimana, melayani customer yang baik bagaimana. Semua itu ini terkait satu sama lain. Dan itu adalah seni. Kayak bapak ya, Kak Marsum ini sudah pinter gini. Terus ada perkembangan, tidak macet di situ aja. Ada perkembangan ini menyesuaikan dengan pertanian saya, bagaimana perikanannya, bagaimana ikannya apa ikan hias, apa ikan belut. Jadi semuanya itu kalau kita bekerja itu menerapkan semua ilmu yang kita miliki dan kita terus meningkatkan. Karena kalau kita diam itu seninya nggak ada. Jadi kenapa saya bisa bicara gini, kenapa saya bisa melakukan ini, itu adalah seni meramu semua ilmunya, ya kan? Ilmu semuanya digabungkan untuk menjadikan yang lebih baik. Jadi utamanya itu dari segi kinerja. Kinerja itu prestasi saya bekerja di sini nanti omset lebih bagus. Itu kinerja. Jadi arahnya ke sana kalau kita bisnis. Memang Arif ini masih belajar ya bisnis. Tapi kalau dari segi teori ya seperti itu. Jadi pelaksanaannya juga gitu. Bapak kan tahu juga. Jadi kalau di kolam saya harus gini. Itu diperbaiki terus. Manajemennya harus diperbaiki terus. Saya kira gitu. Semoga sampean itu bisa bekerja dengan sebagai seniman, bisa meramu manajemennya ya untuk menerapkan yang terbaik, memberikan peran yang terbaik, membawa perusahaan restoran itu lebih baik, omsetnya lebih meningkat. Ya syukur-syukur bisa menjadi pimpinan. Nanti misalnya dipindah di Rukut ada mendirikan baru, sampean bisa ditaruh di situ sebagai pimpinan. Sebagai pimpinan nanti harus jangan otoriter, kamu harus gini. Anak buah itu Mas Amar, Pak Bos Amar ya, Pak Bos Amar. Bos ini gini bos, nah, ini harus ditingkatkan nih bos supaya bagus bos. Misalnya nih gini, sampean terima, ya. Masukannya saya terima kasih. Mungkin ada saran lain, nanti saya lebih merubah lebih baik. Itu demokratis. Kalau otoriter kamu harus gini. Anak buahmu salah, kamu marahi. Salah itu gini. Enggak bos, ini kan lebih baik gini bos. Jangan gitu. Salah kamu. Itu otoriter. Jadi anak buah nanti nggak perasan.
Jadi gimana anak buahmu itu kerasan, terus saran masukannya yang lebih baik itu diterima, terus kamu laporkan ke manajemen, terus dirubah, itu demokratis. Ilmu itu manajemen bisnis itu sebagai seni. Sampai bisa melukis yang terindah. Jadi supaya bisnis saya itu maju itu seperti lukisan, tapi harus lukis yang terbaik. Ada gunung, ada pantai, ada sungai, ada pohon, ada burung, ada tanaman, dan dia ini lukisannya yang baik. Kalau misalnya di restoran ini mungkin seninya kurang, kasih yang instagramable. Kalau mau kemarin saya tolong ya dibuatkan view dinding instagramable, nanti saya panggil teman saya. Jadi bukan hanya seninya, bukan hanya lukisannya aja, manajemennya itu adalah seni. Tapi kamu sampean sebagai karyawan biasa ya tetap bekerja dengan lurus, ya, sama koordinasi yang baik. Aja sampai kerja sama membuli teman supaya dia nggak kerasan keluar. Yang kerjasama itu yang baik. Contohnya ya, maaf ini agak panjang. Contohnya di Papua itu mau memerangi UPN, tapi Brimopnya ngantemi Denjaka TNI karena tersinggung untuk mau menang gimana wong sama teman sendiri kontok-kontokan. Harus kok komunikasi, koordinasi, sinergi positif, kolaborasi, kerjasama dan komunikasi menghasilkan sinergi yang terbaik. Saya kira itu ya, semoga sampean karirnya tambah menanjak sehingga orang itu senang ya, bisa menikmati hasilnya. Anak saya kerja di bisa cepatnya mah senyum dong. Nah, calon bos masa depan ini. Oke, wassalamualaikum.